عليه في آن واحد لما خلق له سمي شكورا وإذا صرفها في أوقات مختلفة يسمى شاكرا. Faidah Al-Abadi berkata, jika seorang hamba mempergunakan semua nikmat Allah untuk berbakti kepadanya pada satu kesempatan atas memberi kenikmatan, maka hamba ini dinamakan syakur atau orang yang banyak atau sangat bersyukur. Jika ia bersyukur sesuai proporsi dan kesempatan suatu nikmat, maka hamba tersebut dinamakan sebagai syakir, orang yang bersyukur. Ya, ini Anda semua sudah tahu hasilnya ini. Di Al-Qurannya ada kalau dalam hadis man yashkurin nas yashkurullah, siapa yang mensyukuri manusia berarti syukur kepada Allah. Kalau di Quran ada apa namanya, lain syakatum lagi dan aku, lain syakatum inah lagi lasyati. Kalau manusia itu bersyukur kepada Allah akan kutambahi kemudian nikmatku, tentunya kalau dia tidak, maka anggap saya itu akan pedih sekali. Waqala Syekh Shibro Malisi wa yakunu sarfuha fi anin wahidin bihamlihi janazatan mutafakkiran fi masmu'ati subhanahu wa ta'ala. Syekh Shibro Malisi berkata, dimungkinkan mengekspresikan kenikmatan pada suatu kesempatan membawa jenazah sebagai berzikir karena Maha Suci Allah. Ya, ini katanya Syekh berarti mulai dengan musik budaya agama dalam masyarakat tapi ya sudah tentunya orang yang bisa bertani apa aja mati ya kubur guys. Nah, yang menyatakan untuk apa mengekspresikan kedukaannya itu ya, pendapat manusia ya, jadi bukan dari agama ya. Jadi sini kita datang, kita sampai kepada masalah tahlil ini. Tahlil karena ada yang melarang tahlil ya. Silakan. Faidah, sedikit faidah. Qala ba'dul fudala salatul adamin alaihi salatu wa salatullahi wa salamu alaihi afdalu min salatil malaikah. Bukarib salatul adamin alaihi ay ala nabi sallallahu wa salamu alaihi afdalu min salatil malaikah. Il ta'atul bashar afdalu min ta'atil malaikah. Lian Allah kallafahum ma'a wujudi sawarifa wa mahalu karahiyati ifrati salati anis salam wa aksuhu ya sallallahu alaihi wasallam fi aksi ma warata bil ifrat wa fi haqqina wa li ghairi dakhil al khujrah asy-syarifah ala Ibnu Hajar wa lafdan wa lahidan fala yukrahu al-ifrad fihi. Sebagian ulama atau cendekiawan mengatakan salawat yang diungkapkan oleh manusia terhadap Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada yang diucapkan oleh para malaikat, karena ketaatan manusia lebih utama daripada ketaatan para malaikat. Sebab Allah Subhanahu wa taala membebani manusia disertai dengan adanya kontradiksi atau ya mawani
atau penghalang-penghalang. Mengungkapkan atau mengucapkan selawat kepada Nabi tanpa dibarengi dengan lafal salam, selawat saja tanpa salam, atau sebaliknya adalah makruh, kecuali dalam tuntunan-tuntunan yang telah disyariatkan kepada sesama manusia dan kepada selain orang yang memasuki al-hujrah al-syarifah atau makam Nabi. Ya, menurut Ibnu Hajar, lafaz selawat maksudnya tidaklah mengikat. Ya, jadi ini kita bicara pandangan ulama ya. Ada yang menganggap bahwa sholawat tanpa salam itu makruh. Nah, tapi ada juga yang menganggap bahwa itu semua sama hukumnya. Artinya pakai ya bagus, enggak ya bagus, enggak apa-apa. Yang namanya pendapat begitu itu. Nah, ini harus kita mengerti. Pengertian salam di sini ini dalam arti apa? Salam itu bisa sekedar ucapan atau ungkapan ya, untuk greetings, untuk apa ya istilahnya itu, untuk menunjukkan keramahan, tapi bisa juga hukum. Dan saya sering disalahkan orang itu karena dulu majalah Amanah itu wawancara saya, gimana pandangan saya tentang salam. Ya, saya bilang bahwa salam itu bisa dilihat atau didekati dari dua jenis perbuatan manusia. Kalau itu sekedar greeting, sekedar membagikan no itu ucapan yang baik, itu sekedar budaya itu bisa aja diganti yang lain ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dijadikan sabahul khair, sabahul ful, dan seterusnya. Nah, pagi yang baik, pagi yang penuh barokah dan sebagainya. Tapi kalau salam dalam arti hukum itu sudah tetap. Contohnya sholat itu kalau menurut mazhab Syafi'i sudah jelas ma yubtada'u bis salam an bi takbiratul ihram wa yukhtatamu bis salam. Apa yang dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan pada akhirnya disudahi dengan apa itu namanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dimuat cuma separuh di majalah Amanah. Ribut, saya mau merubah salam, gendeng itu. Dimarahi kanan kiri ya sudah ya. Saya kalau dimarahi ya diam aja sudah. Orang marah ya. Percuma dijelaskan sudah tidak mau jelas. Nah, ini wartawan majalah Amanah itu yang atau ya redakturnya nggak tahu ya. Karena redakturnya itu ada orang-orang yang non NU ya. Mungkin dia cari celah-celah supaya saya dimarahi orang. Ya silahkan. Barangkali tambahan juga maksud Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa lafaz salam, lafaz salat itu tidak terbatas. Ya. Artinya apa, semua orang bisa membuat uslub selawat pada Nabi. Ya. Ya itu yang budaya itu. Faidah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, sariru qalamil alim tasbihun wa kitabatul ilmi wan nadhru fihi ibadah wa midatuhu kadami syahid wa idza qama min qabrihi nadhara ilayhi ahlul jam'i wa yuhsharu ma'al anbiya wa qala sallallahu alaihi wasallam man ittaka ala yadihi alimun kataballahu lahu bi kulli khudratin idqa raqabatin wa man qabbala ra'sa alimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin hasanah
wa tadarusul ilmi sa'atan min al-laili afdal min ihya'ihi bi ghairihi wa mudarasatuhu afdal min al-dzikr. Faidah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, keresan bena seorang alim adalah merupakan tasbih. Dia menulis buku dan melihat kepada buku itu pun merupakan sebuah ibadah. Tintanya seperti atau bagaikan tinta atau darah para syuhada, orang yang mati syahid. Ketika seorang yang alim bangkit dari kuburnya, jamaah atau orang-orang melihatnya dan ia dipertemukan bersama para nabi. Nabi bersabda, siapa yang tangannya dijadikan sandaran oleh orang alim, Allah mencatatnya dengan setiap kesempatan setara dengan memerdekakan budak. Dan siapa mencium kepala orang alim, Allah mencatatnya dengan nilai setiap rambutnya adalah kebaikan. Menghabiskan satu malam untuk keilmuan adalah lebih baik dibanding menghabiskan malam tersebut untuk ibadah yang lain. Mempelajari ilmu lebih utama daripada berzikir. Ya, ini pandangannya Imam Hasan Basri ya, seorang sufi ya, pantas saya. Artinya bagi dia itu thalabul ilmi, pelaksanaan daripada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu ya ini. Karena ilmu itu dipecah menjadi wajib kayak begitu itu karena mempunyai kelebihan daripada yang lain. Tapi ini berbeda dengan pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali berpikir bahwa itu semua tergantung niatnya orangnya loh gitu. Kalau tidak salah ya di Minhajul Abidin ya, itu ceritanya seorang yang nafalkan Quran, hafizul Quran, itu malam-malam baca Quran lalu dengar di luar itu ada pacarnya jalan, seret-seretnya sandal itu, ini dia liwat, dia enak-enakan suaranya itu, lagunya Quran itu, terus dia tidur, ini tidak ada apa-apa, karena tidak dicatat malaikat gitu, pahalanya baca Quran itu. Nah, kok saya enggak ada catatannya. Ya, kamu bacanya itu untuk perempuan, tidak untuk Tuhan gitu loh. Ayo bismillah, saya nggak tahu mana yang benar. Biasa ulama itu beda-beda pandangan, itu wajar saja. Itu takbilur ra's itu kok nggak membudaya di kita ya? Ya, karena di kita itu hubungan antara seseorang dengan orang lain itu tidak diekspresikan secara secara fisik, tapi lebih secara diam, duduk di depannya mendengarkan. Nah itu, nah, kalau di Arab kan memang megang itu loh, megang itu artinya besar sekali. Kalau di Indonesia itu duduk diam. Saya sendiri pernah sebagai presiden itu diberitahu duta besar Kuwait di Kuwait bahwa Mahfud Basuni yang sekarang Menteri Agama jangan banyak ngomong dengan Amir Kuwait karena dia ini tidak begitu dengar terlalu tua. Saya ngomong pada dia, yang mulia, saya tidak banyak bicara karena adat di Indonesia itu yang muda itu sedikit bicara, yang bicara itu yang lebih tua umurnya. Oh ya, kebetulan saya tidak begitu dengar. Sudah jadi uangnya, ya itulah sudah. Jadi kita harus tahu wataknya masing-masing ya. Silakan terus. Faidah, hadi faidah.
ma waqa'a fil qalbi wa dhahara 'ala al-lisan fa afada al-'ilma wa awrasa al-khashyah. Wa lihadza qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah innama lam yashhad 'ala al-'ulama karamatun kal-'abbad ma'a annahum afdal minhum lima yadkhulu 'alaihim min ar-riya'. Faidah, hakikat fikih adalah segala yang terdapat di dalam hati dan diungkapkan dengan lisan. Maka berfaedahlah suatu ilmu dalam guna pengetahuan dengan mewariskan rasa takut kepada Allah. Karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sungguh tidaklah tampak keramat pada para ulama sebagaimana tampak pada para ahli ibadah atau abad, padahal para ulama atau ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada para ahli ibadah. Hal itu karena mereka telah terjangkit penyakit riya atau suka pamer. Ya, ini juga pendapat yang belum tentu bagaimana, apa belum tentu yang mana, walaupun di situ sudah jelas pilih yang ini, yaitu alul ilmi lebih baik daripada alul ibadah. Nah, alul ibadah itu sendiri punya pengertian lain, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah ini, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingatkan besaran Allah. Ini ada yang maknani ingat itu dengan ingat berarti orang menyesuaikan ilmunya kepada katakanlah perintah Allah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kita, itu kekuasaan Tuhan di luar kita. Ya, jadi karenanya ya wadzakara katsiran, ingat kepada Allah itu ingatan yang banyak sekali. Ini yang satu sisi lainnya bahwa dipersoalkan bahwa zikir itu sendiri, ya, itu bisa lafzi, bisa ghairi lafzi, bisa secara lafal, subhanallah, 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 subhanallah. Bisa juga kita memelihara atau mengatur kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Ya, jadi maunya lingkungan alam kita pelihara karena itu diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau ada orang kok tidak begitu memperhatikan lingkungan alam, ya berarti dia kurang ingat kepada Allah. Ini penting sekali untuk dicamkan, ya, karena ini salah satu di antara apa yang dalam hidup orang Islam itu penting, ya, yaitu bagaimana dia bersikap keluar, ya, kepada Tuhannya. ذكر الإمام الشعراني في الطبقات عن أبي المواهب الشاذلي قال: إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق، ومراعاة علم المعاني والبيان في تركيبها تنميق، والسلامة من اعتراض الشارع فيها توفيق. Allahumma arzuqna at-taufiq. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan atau meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat bahwa Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili berkata, menetapkan suatu masalah dengan suatu dalil adalah tahqiq,
Sedangkan menetapkan suatu masalah tersebut dengan dalil lain disebut tadqiq. Uraian atas masalah dengan ungkapan-ungkapan pilihan disebut tarqiq. Melestarikan ilmu ma'ani dan ilmu bayan dalam posisinya adalah tanmid. Adanya FPI apa ya dari situ, Front Pembela Islam itu yang gara-gara itu. Kenapa? Karena tidak diakui Zaidiyah sebagai mazhab. Nah itu salahnya. Dianggap bahwa itu apa ya, terlalu mudah goyang gitu ya. Nah, di situ tuh kita melihat bahwa pandangan-pandangan ini yang sulit dipertemukan, karena Syiah dengan Sunni itu memang beda ya, tapi kita nggak tahu gimana ya. Yang penting adalah bahwa kita harus tahu alasan-alasan bagi pandangan-pandangan mereka, itu yang penting. Syiah kok berpandangan begini, Sunni berpandangan begitu, gitu. Sunninya yang Syafi'i begini, yang Maliki begini, yang Hambali begitu, yang Hanafi ya. Jadi semuanya itu yang terpenting kita tahu alasan-alasannya. Nah, mengapa? Karena ya persoalannya menjadi mentah kembali ketika lahir organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lain-lain ya. Silakan. Masalah yajuzu at-taqlidu ba'dal amali bi syartaini. Diperkenankan taklid setelah seseorang menjalani suatu perbuatan dengan dua syarat. Allah yakuna halal amali aliman bi fasadi ma anna lahu ba'dal amali taqliduhu bal amilan nisyanan lil mufsidi. Pertama, pelaku pada saat menjalani perbuatannya tidak mengetahui efek negatif yang timbul setelah ia melakukan, atau benar-benar tidak mengetahui atau lupa, au jahlin biwasadihi wa azura bihi. Benar-benar tidak mengetahui atau lupa. Di sini ia dianggap uzur dalam masalah tersebut. Wa yaral imam allazi yuridu taqliduhu jawaz at-taqlidi ba'dal amali. Yuridu taqlidahu. Wa ayyaral imam alladhi yuridu taqlidahu jawaz at-taqlidi ba'dal amali. Kedua, ia mengetahui pendapat imam yang hendak diikutinya dalam membolehkan taklid setelah perbuatan. Faman arada taqlida Abi Hanifah ba'dal amali sa'alal Hanifah sa'alal Hanafiyah an jawazi dzalika. Maka siapa yang ingin bertaklid kepada Abu Hanifah setelah melakukan suatu perbuatan, dia harus bertanya pada pengikut mazhab Hanafi tentang diperbolehkannya hal tersebut. Wala yufiduhu su'al asy-Syafi'iyyati hina idzin idh huwa yuridu dukhula fi mazhabil Hanafi. Tiada guna menanyakannya pada para pengikut Syafi'iyah karena ia menginginkan masuk mazhab Hanafi. Wa ma'lumun annahu la budda min syurutit taqlidil ma'lumati ziyadatan ala hazaini. Sebenarnya syarat-syarat taklid dalam kondisi biasa lebih dari dua yang disebutkan ini. Ya, jadi di sini Mu'alif berbicara tentang orang yang melakukan cross, jadi pindah dari mazhab A ke mazhab B. Nah, dia menyebutkan bolehnya apa alasan-alasannya dan cara-caranya. Tapi sebetulnya ini sekarang menjadi mulgho, menjadi tidak begitu penting lagi karena adanya tadi itu pencarian jamaah tadi kolektif tadi ya. Jadi ada Fathul Masail dan ada Majid Tarjah itu mengakibatkan bahwa
orang itu tidak mengambil hukum Hanafi atau Syafi'i lagi, tapi mengambil pendapat organisasi ya. Di sini harus jelas itu persoalannya. Silahkan. Al-ijtihad. Faidah. Syurutu jawazil ijtihadi 11. Kaunu kullun minal mutasyabihin lahu aslun fit tadhhiri awil khilli walil alamati fihi majalun. Faidah. Syarat-syarat diperbolehkannya ijtihad ada 11, yakni pertama, bahwa segala hal yang syubhat adalah asli secara lahiriah atau memang perkara tersebut adalah tempat berijtihad. Ciri-ciri persoalan tersebut dapat ditengarai. Wadzuhuruha, kedua, persoalannya jelas. Wa baqaul mutasyabihina, ketiga, persoalan-persoalan yang syubhat bersifat lama. Wa ta'addudul mutasyabihi, keempat, hal-hal yang syubhat beraneka. Wal ilmu bitanajjusi ahadihima au dhannihi bi khabari adlir riwayati wal khasri fil mutasyabbihi. Kelima, mengetahui jenis-jenis hal yang disyubhatkan atau memiliki penggambaran tentang periwayatan hadis-hadis yang lebih adil atau kuat. Wattisa'il waqti lil ijtihadi. Keenam, mampu meringkas hal-hal tersebut. Ketujuh, memiliki waktu luang untuk berijtihad. Wat-taharah, kedelapan, berijtihad dalam keadaan suci. Was-salatu, kesembilan, mampu menjaga sholatnya. Wa alla yahsya minhu dararan kasyamsi. Kesepuluh, tidak takut mengalami rintangan atau intimidasi seperti terik matahari. Wa ayyuslima minat ta'arudi ka khabari adlaini ta'azzara al-jam'u bainahuma fautasyakittani illa in kana ahaduma awsaqu aw aktsara. Ke-11, terbebas dari kebingungan atas hadis-hadis yang bertentangan sehingga bingung menjamak. Fayukhadhu bihi wa yazidu wujubul fayukhadhu bihi. Akibatnya justru saling menafikan. Jika salah satunya lebih kuat, maka ia dapat mengambil salah satunya. Itu adalah persyaratan bagi ijtihad. Menurut Sahibul Kitab, yang ya sebetulnya itu ya pendapat pribadi lah, ya, harus suci ya, harus suci, tidak ada ya, harus suci, itu mutawatir lah. Itu apa ya persyaratan secara umum, kita nggak tahu persis. Jadi kita harus hati-hati, tapi supaya memudahkan melakukan ijtihad itu diadakan apa ya semacam saringan-saringan berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi itu. Ya, jadi tidak sembarangan. Sekarang ini justru ini yang jadi pertanyaan, karena orang-orang organisasi itu ya dinamakan ijtihad atau ya taklid ya terbatas, itu sekarang sudah tinggal ya 5-6 orang tidak semua, lainnya ikut duduk dengerin, itu susah. Saya masih ingat dulu kalau ribut tentang satu soal, maka Mbak Wahab dengan Mbak Bisri itu ngumpul biasanya di daerah sana. Wah itu kalau sudah nemen itu mukanya merah, berdiri Mbak Wahab, Mbak Bisri berdiri. Tapi yang lain ya diam saja, kitabnya ditutup, ya ngono, dengerin yang orang berdua itu geger. Ini batin saya, loh ini piye? Apa yang masih bisa dibilang sebagai apa namanya istimbat. Kalau di NU itu terus terang ijtihad itu tidak ada terima, yang ada istimbat. Ya, jadi kita melihat
kenyataan-kenyataan seperti ini dan timbul pertanyaan. Saya rasa demikianlah yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada agama. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa ada kondisi lain atau kata kerangka lain untuk mengambil keputusan. Umpamanya saja tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan dan sikap seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sesuai dengan maslahah, kebaikan bagi orang yang dipimpin. Jadi kan tidak gampang ambil keputusan seperti itu. Karena kita nggak ngerti persis itu. Saya mau cerita sedikit. Saya antarkan Mbah Kiai Bisri Samsuri pada tahun 78. Waktu itu DPP P3 itu bersidang di rumahnya Kiai Saifuddin Suri di Dharma Wangsal tentang siapa calon P3 di dalam untuk calon presiden dalam sidang MPR. Nah itu lalu timbul persoalan, ada 7 masalah di mana Pak Harto tidak diketahui pendiriannya. Lalu dibutuhkan di situ Mbak Bisri yang merumuskan, asal dijawab 4, 7 itu jawab 4 dan jawabnya sahih, sudah bisa jadi calon presiden. Lalu ditunjuk delegasi Kiai Maskur, Harsono Djoko Aminoto mewakili SI, Mintarja mewakili Palmusi, dan Rusli Khalil itu mewakili Perti. Berangkatlah mereka. Tapi ya biasa mampir dulu di Pak Ilham, macam-macam. Setelah itu lalu mereka ke Cendana. Di Solo televisi loh. Kalau di televisi lalu di ruang dengan Pak Harto. Setelah 1 jam keluar mereka. Keluar dihadang oleh televisi, kru televisi. Ditanya, yang jadi juru bicara Kiai Maskur almarhum, Pak Kiai ke sini ada apa? Ini saya sendiri ikut lihat di televisi. Jawabnya, kami ke sini itu untuk bertanya kepada Pak Harto, apakah Pak Harto bersedia menjadi calon P3 bagi calon presiden. Jadi menyimpang itu. Tadinya disuruh nanya saja kepada jadi bersedia apa tidak langsung. Nah, saya bilang kepada Mbak Bisri, loh Mbak, kok jadi nyimpang itu? Nah ini di sini, ini jawaban ini yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kuping saya itu. Mbak Bisri mengatakan, saya sebagai seorang kiai, wa ma'alaina illal balagh. Tidak lain ya, saya hanya menyampaikan apa yang jadi pikiran saya. Adapun itu dibikin bagaimana, perlu saya para politisi. Sekarang nanti akan di akhirat. Itu. Jadi kita melihat di sini bahwa kaitan antara fatwa atau dalam bahasa ya, karena Pak Harto atau istihad atau istinbat atau apapun namanya, itu terkait erat sekali dengan perkembangan keadaan. Nah di sini diperlukan kebijaksanaan. Mbak Bisri itu bijaksananya adalah bahwa dia membatasi diri. Fungsinya beliau itu hanya menyampaikan kepada para politisi. Selebihnya apa kata para politisi itu. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa soal hukum itu politik. Politiknya bukan main, kuatnya bukan main, ditambah soal politik. Gitu. Nah jadi saudara harus tahu persis ini supaya
nantinya itu tidak tidak kaku, tapi juga tidak terlalu lentur, sehingga bisa bergerak sesuai dengan keadaan, tapi tetap tidak meninggalkan syariat gitu. Saya rasa ya seginilah ngaji kita hari ini. Besok kita teruskan, mudah-mudahan ya 4-5 hari ini kelar semua. Jadi kita ganti dengan asbahwan atau ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sunan Ampel dan Mbak Hasyim Asy'ari. Fatihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Naf'aluhu min zaman al-hakim fil ma'asi wa hadara rasa wa adara wa la yakul illa ala tahrimihi ma'luman min ad-dini bid-darurah. Suatu masalah, ada seorang hakim ahli maksiat, ia sering makan uang suap, maka ia adalah hakim fasik dan telah keluar dari kesalehan, tetapi tidak sampai kafir selama ia tidak menghalalkan secara global terhadap hal-hal yang sudah dipermaklumkan haram secara pasti oleh agama. Fahina idin yang fasihu nikahuhu wa yuwafiku ala inqida'il iddati inkanat. Jika ia telah melakukan hal-hal demikian, maka rusaklah nikah kedua mempelai yang dinikahinya pada saat kefasikannya, dan hendaklah disepakati iddahnya jika ada. Wal qawlu bitakfiri ahlil kabair ra'yul khawarij wa katsirun minadh dhahiriyah wa laysa min sya'ni ahli sunnah. Adapun golongan yang menyatakan kafir terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar adalah khawarij, dan banyak juga dari zahiriyah, tetapi ini bukan sifat-sifat golongan ahlu sunnah. Wa amma qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Famahmulun ala kufri ni'mah. Adapun firman Allah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah golongan kafir, adalah lebih cenderung kepada kufur nikmat. Awil mustahilli wa yanbaghi lil mufti ayah tato fit takfiri ma amkanahu li'anna al-imana muhaqqaqun fala yartafi'u illa biyakin. Maka hendaklah seorang mufti berhati-hati dalam mengkafirkan, karena keimanan adalah kepastian, tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang lain. Intaha. Ini ada yang menarik dalam ini, yaitu yang dikatakan malam yakum bima anzalallah di dalam kitab ini, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat syar'i, tapi dari kata-kata yang ada itu dianggap sebagai sifatnya akhlaki.
di luar hukum, jadi nggak punya akibat hukum. Nah, jadi caranya ya kita bisa melihat di sini bahwa kata-kata lam yahkum bima anzalallah, ulaika humul kafirun dan seterusnya, itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya sangat umum, tidak bersifat khusus untuk fikih gitu. Karena ya ini menarik ini, karena di sini kelihatan sekali bahwa sahibul kitab itu melihat masalahnya berbeda dari pandangan orang-orang modernis sekarang. Katakanlah orang-orang yang kelas-kelas itu ya, Abul A'la Al-Maududi apa itu kan begitu, Said Ramadan. Jadi menjadi masalah fikih, padahal bukan. Terus Al-hudud wa ta'jir, bab menerangkan had dan ta'jir. Mas'alatun la tatawaqqafu taubatuz zani awil qatil ala taslimi nafsihi lil had wa in tahattama bisubutihi indal hakim. Suatu masalah, taubat seorang pezina atau pembunuh tidak bisa gugur hanya karena penyerahan dirinya dan vonis yang telah ditetapkan hakim. Balla tatawaqqafu hatta fi haqqil adami al-wajibi taslima nafsihi. Tetapi harus ditelusuri hingga hal-hal yang terkait dengan hak-hak adami yang wajib diserahkan olehnya. Fa idza nadima sahhat taubatuhu fi haqqillahi ta'ala. Apabila ia menyesal, maka taubatnya dianggap sah. Ini kalau terkait dengan hak-hak Allah. Wa baqiyat maksiyatu haqqil adami, tetapi hak-hak Adam masih tetap melekat pada dirinya. Wahia la tuqdahu fit taubati bal taqtadi al-khuruj minha. Ia tidak boleh dicela dalam taubatnya, tetapi harus konsekuen dengan meninggalkan perbuatannya. Wa yanbaghi liman ata maksiatas satru haitsu lam ya'lam al-qadi wa ila nudibalahu taslimu nafsihi lil had. Dan hendaknya orang yang melakukan maksiat menutupi kemaksiatannya sekiranya belum diketahui aparat, dan jika telah diketahui hendaknya ia menyerahkan diri untuk dihukum. Intaha. Ya, ini cara pandang yang lama ya. Jadi penyerahan itu yang menentukan. Tetapi kalau sekarang enggak, menyerah atau tidak menyerah ya hukum harus bertindak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hamilat imra'atun wa waladat wa lam tuqirra bizina lam yalzam hal haddu id la yalzamul haddu illa bibayinatin au iqrari au li'ani zaujin au alimas sayyidu bin nisbati ila qinatin itqat tawattu al mar'ata bi syubhatin au wahya na'imatun au sakronatun bi udhrin au majnunatin au mukrahatin au tastadkhilu maniyan min ghairi ilaji wa nahwi dzalika fatahabalu minhu wa la yujibu hadan li syubhatin. Suatu masalah, seorang wanita yang hamil kemudian ia melahirkan tetapi tidak mengakui berzina, maka berhak dihukum.
karena hukuman hanya diberlakukan dengan adanya bukti, pengakuan atau sumpah li'an yang dilakukan oleh suaminya. Karena mungkin terjadi peristiwa wati subhat, atau dia dalam keadaan mabuk ketika tidur, atau dalam keadaan gila, atau diperkosa, atau dimasuki mani tanpa proses senggama, sehingga mengalami kehamilan. Karena sebab-sebab tersebut tidak diwajibkan hukuman bagi orang yang berwati subhat. Fa'ulima anna kullam ra'atin hamilat wa atat biwaladin in amkana luhuquhu bizaujiha lahiqahu wa lam yantafi anhu illa bil-li'an. Telah dimaklumkan bahwa setiap wanita yang hamil kemudian ia melahirkan, jika ia bersuami, maka si anak dinasabkan kepada suaminya, dengan catatan sang suami tidak menjatuhkan li'an kepadanya. Wa illam yumkin ka'antolat ghaibatu zauji bimahalla la yumkinu ijtima'uhuma adatan kana hukmul hamli kazina binisbati li adami wujubil iddati wa jawazi inkahiha wa wat'iha wa kasyubhati binisbati lidar ilhati wal qadhafi wajtinabi su'idhon. Jika tidak mungkin dinasabkan karena alasan berjauhan dalam waktu lama yang tidak mungkin melakukan senggama secara adat, maka hukum wanita tersebut sama dengan pezina dalam hal tidak adanya iddah, dan diperbolehkan menikahi wanita itu serta menggaulinya, dan disamakan dengan orang yang wati subhat dalam ketiadaan hukuman baginya, dan tidak diperbolehkan qadzaf atau menuduh zina atasnya dan menjauhi su'udzon. Intaha. Ya, jadi di sini persoalannya adalah apa yang ada dalam separuh sighat ta'liq yang dibaca kalau kawin itu ya. Artinya kalau sekian lama tidak digauli, tidak ada nafkah, jatuh talaknya. Nah, saya yang apa namanya tidak mungkin bergaul suami istri ya lebih dari waktu itu, atau dia tidak mungkin ada nafkah diberikan oleh suami, maka jatuh talak satu. Nah, macam begitu, itu artinya hak suami atas istri itu hilang menurut fikih. Tapi kita kan lihat sekarang ini masalahnya jadi lain sama sekali. Bahkan di Amerika Serikat, di Jerman apa itu, perempuan sudah boleh kawin dengan perempuan. Nah itu repot itu nanti kalau sampai hamil anaknya sopo itu. Perempuan dan perempuan tidak akan punya anak itu. Ya, jadi sini kelihatan sekali bahwa perubahan-perubahan keadaan itu yang harus diperhitungkan. Ini ya kalau rakyat biasa atau tidak. Ini terjadi pada anaknya Dick Cheney, wakil presiden Amerika Serikat sekarang. Anak perempuannya itu lesbi. Nah, itu minta izin mau kawin dengan sesama perempuan. Anaknya wakil presiden. Ya, jadi kita melihat adanya perkembangan yang di luar kebiasaan lah. Ya, silakan. Faidatun zana kafirun summa aslama hudda alal mu'tamadi inda Muhammad Romli khilafan libni Hajar wal khatibi haitsu qala bisuqutihi. Faidah, seorang kafir yang berzina kemudian ia masuk Islam, maka tetap ia dihukum menurut kaul muktamad atau
pendapat yang bisa dibuat sandaran hukum. Ini menurut pendapat Muhammad Romli, berbeda dengan Ibnu Hajar dan Al-Khatib yang menyatakan gugurnya hukuman tersebut. Intaha. Ya, jadi ini masalah perpindahan dari kafir ke Islam. Nah, apa yang diperbuat di masa dia kafir itu kalau melanggar syariah, maka menurut Imam Romli itu tetap dihukum sama kan dalam Islam dari awal. Tapi Ibnu Hajar itu lain lagi, itu dianggap tidak sampai ada pengakuan. Silahkan. Faidatun haruma ala syakhsi sirqatu mali ghairihi ala wajhil majdi li anafihi tarwi'an li qalbi. Faidah, seseorang haram mencuri harta orang lain dengan niat bercanda karena hal tersebut dapat mendatangkan kekhawatiran atau kegelisahan. Intaha. Ya di sini lagi-lagi ini pendapat fikih ya. Jadi ini apa namanya itu tidak ada KUHP yang mewajibkan hal itu sebenarnya. Silakan. Mas'alatun man saba ahadan min ahlil baitin nabawi binahwi ya bangsot fasaqo. Suatu masalah, siapa yang mengumpat salah seorang dari keluarga Nabi dengan kata-kata semacam hai bangsat, maka dia fasik. Wastahaqat ta'ziro asyadida bal in aroda bidzalika sabat jami'a qabilatihi syamili li jami'i bani Hashim kafaro wa qutila bi kufrihi, dan berhak ditakzir bahkan jika ia bermaksud mengumpat semua kabilah keturunan Bani Hashim, maka ia telah kufur dan layak dibunuh. Fa in raja'a lil islami tahatama ta'ziruhu, dan jika ia ingin kembali masuk Islam, maka ia pasti ditakzir. Bal qala Abu Hanifah wa Ahmad tahtamu qatluhu mutlaqan wa in taba wa dzalika li annahu sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajtara'a ala mangshibihi asy-syarifi wa huwa kufrun bil ijma'. Bahkan Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal mengharuskan membunuhnya meskipun ia telah bertaubat, karena ia telah melecehkan dan merendahkan martabat Nabi, padahal perbuatan ini dinilai kufur oleh mayoritas ulama. Intaha. Ya, ini zaman dulu ya, artinya dulu tidak ada pembedaan antara keturunan Nabi dan nabinya gitu. Ya, sekarang kalau begitu ya berarti Yasir Arafat harus dihukum mati. Dia mengumpat-umpat Raja Husain, kalau bodoh mati ini kayak gini. Raja Husain itu turunan Nabi. Nah, diumpat-umpat berarti kalau menurut Qaul ini Yasir Arafat harus dihukum mati. Itulah makanya kita harus mendalami betul perubahan-perubahan zaman, akibat-akibatnya itu harus dipahami. Silakan. As-soyalu wa itlaful bahaim, bab menerangkan tentang penjahat dan penganiaya ternak. Faidatun qala al-muhibbu at-tabari fi kitabihi at-tafqihi
yajuzu qatlu ummalid dawliyati al mustawilina ala zulmil ibadi ilhaqan lahum bil fawasiqil khamsi iddararuhum a'zamu minha. Faidah, Al-Mukhib At-Tabari berkata dalam kitab At-Tafqih, diperbolehkan membunuh pejabat negara yang menzalimi rakyatnya karena disamakan dengan 5 kefasikan yang lain. Bahayanya bahkan lebih besar. Wa naqala Al-Asnawi an Ibni Abdissalam annahu yajuzu lil qadiri ala qatli dzalimi kal mukasi wa nahwihi minal ulati dhallamati an yaqtulahu binahwi summin liyastarikhan nasu min zalmihi. Imam Asnawi menukil pendapat Ibnu Abdussalam bahwa diperbolehkan bagi orang yang mampu membunuh orang-orang zalim seperti para preman pungli dan semacamnya, termasuk pejabat-pejabat zalim, dengan cara meracun mereka agar masyarakat merasa aman dari kesewenangan-wenangan mereka. Li'annahu idza jaza daf'us sa'ili walau ala dirhamin hatta bil qatli bi syartihi fa aula zalimun al mutaadi. Karena jika boleh menghadapi penjahat dengan membunuh, maka apalagi menghadapi kezaliman yang bersifat laten dan menghegemoni. Intaha. Ini ya dulu di masa orang yang warga negara itu punya hak untuk menentukan sendiri pejabat-pejabat yang zalim maupun tidak. Nah, kalau sekarang hal itu ya harus dilakukan oleh pengadilan, tidak bisa lain. Silakan. Mas'alatun yahrumu tarwi'ul muslimi wa ghairihi walau ala wajhil mizahi. Masalah, dilarang menimbul kekhawatiran atau kegelisahan terhadap sesama muslim atau yang lain meskipun hanya sekedar bercanda. Lima warada minan nahi anhu wa fil hadisil hasan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yurawi anna musliman. Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan membuat rasa khawatir terhadap sesama muslim. Intaha. Nah, pengertian khawatir ini yang harus ditata ya. Karena kalau khawatir di sini maksudnya merasa tidak aman hidupnya, merasa tidak tentram, bukan kok berbeda pandangan begitu ya. Nah, ini di sini yang teman-teman banyak yang keliru, yang menimbulkan kegelisahan. Ya, lihat dulu menimbulkan kegelisahannya apa. Kalau kegelisahan itu sifatnya adalah pencarian tidak ada masalah. Tapi kalau kegelisahan itu dalam arti nyawanya akan hilang, hilang keamanannya, itu soal lain lagi. Ini kita harus tahu persis menggunakannya. Silakan. Al-jihadu wa furudul kifayati. Bab menerangkan jihad dan fardu-fardu kifayah yang lain. Mas'alatun ikhtalafal ulama'u fi tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Faqala Ahmad annahu kufrun wa qala ba'dun a'immatina innahu kabiratun.
ba'du a'immatina. Wa qala ba'du a'immatina innahu kabiratun wa fassala ba'duhum faqala in kana tarkul ma'rufi wa fi'lul munkari kabiratan fatarku khina idzin kabiratun ila fasaghiratun fa'alaihi wa illa fasaghiratun fa'alaihi. Masalah, para ulama berbeda pendapat tentang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ahmad menyatakan hal tersebut adalah kafir. Sebagian imam kita mengungkapkan bahwa hal itu merupakan dosa besar. Sebagian lagi merinci, jika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu berefek jatuh ke dosa besar, maka hukumnya dosa besar. Jika tidak, maka dosa kecil. Tidak mencegahnya, maka dia juga terkena dosa besar. Ini menurut kesepakatan para ulama. Berbeda dengan kasus seorang yang melihat pria menggunakan perhiasan emas tapi tidak mencegahnya, dia telah jatuh ke lembah dosa besar pula. Tapi ini menurut pendapat yang menyatakan bahwa pemakaian emas oleh seorang pria termasuk dosa besar. Intaha. Ini sebetulnya sudah dilembutkan oleh fikih. Emas itu kalau sebagai emas memang nggak boleh dipakai oleh pria sebagai perhiasan. Tapi kalau emas dalam fungsinya yang lain boleh, umpamanya arloji emas. Jadi yang penting itu berfungsinya. Di sini yang dilarang itu tidak berfungsi, melainkan menjadi perhiasan. Itu yang boleh. Nah, kita melihat bahwa ini pun sudah tertinggal oleh kenyataan bahwa yang dikatakan harir sutra itu mestinya nggak boleh untuk laki, tapi ya kenyataannya sekarang pada pakai itu, kemeja sutra dan sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari udbuddin faman qama bihi min ajlil muslimina wajaba 'ala ghairihi i'anatuhu wa nusratuhu. Sebuah masalah, menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar merupakan pokok agama. Maka siapa saja di antara kaum muslimin yang melaksanakannya wajib bagi yang lain untuk membantu dan menolongnya. Wala yajuzu li ahadit taqamutu an dzalika wa taghafulu anhu wa in ulima annahu la yufidu. Serta tidak boleh hanya berpangku tangan, pura-pura lalai darinya, walaupun ia tahu bahwa sumbangsihnya tidak berguna. Intaha. Ya, ini kata-kata menolongnya itu menolong, menjauhi, yang melaksanakan amal ma'ruf, apa-apa perintah dan menjauhi larangan. Ini bukan kok bantu gitu. Yang membantunya dalam arti menjauhi. Silahkan.